Kalau kemarin lisan ada yang kotor, sekarang bersihkan. Jadi kalau dulu belum bisa baca Quran, sampai 40 tahun belum bisa baca Quran, antum mau sampai kapan? Mau sampai meninggal, mau seperti itu? Mau pulang menghadap Allah dengan maksiat, apa nggak malu Anda? Kepada seluruh anak bangsa Indonesia yang kita cintai ini, agar kita mengisi hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita mesti berubah, mesti lebih dekat sebagai muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti mentransformasikan ajaran Islam dengan akhlak yang mulia. Nah sekarang ini masanya, waktunya, karena sudah masuk ke Dzulqa'dah. Tadi disebutkan dalam hadis, perhatikan di Al-Bukhari nomor hadis 4406 dari hadis Abu Bakrah, di hadis Muslim nomor hadis 1679, kata Nabi, inna zamana qad istadara kahayati. Waktu itu, zaman itu, waktu itu akan terus berputar begitu saja 24 jam. Tapi dari 24 jam ini, aktivitas kita mengisinya akan berbeda, dan dia nggak bisa kembali. Ya Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari 24 jam, 24 jam, 24 jam. Cuma yang membedakan 24 jam dengan sekarang dengan yang kemarin, itu adalah aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau yang kemarin itu nggak baik, sekarang perbaiki. Kalau kemarin mata ada yang salah, sekarang jadikan soleh. Kalau kemarin lisan ada yang kotor, sekarang bersihkan. Masa Allah berikan antum kesempatan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mau begitu-gitu aja? Kapan berubahnya? Jadi kalau dulu belum bisa baca Quran, sampai 40 tahun belum bisa baca Quran, antum mau sampai kapan? Mau sampai meninggal, mau seperti itu? Mau pulang menghadap Allah dengan maksiat, apa nggak malu Anda? Makanya setiap kita bangun tidur, di Al-Bukhari nomor hadis 181, ini hadis diriwayatkan oleh mantan pembegal, mantan preman, bahkan ketua preman. Pemimpinnya namanya Jundub bin Junadah, berasal dari kota Ghifar. Kota Ghifar itu kota preman, kota pembegal, dan dia berubah hijrah masuk Islam. Jundub bin Junadah indama aslam atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mukarramah fa ashhada amama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hasuna islamu. Dia masuk Islam di hadapan Nabi, berjanji jadi orang baik, berikrar di depan Ka'bah. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, la taf'al kadzalik. Innana dha'fa nahnu wa hum lahum ladayhim quwwah. Ana akhsha bi an yadribuk, yani Quraisy yani. Kata Nabi, jangan lakukan syahadat depan Ka'bah, tahan dulu. Kita masih lemah, mereka itu kuat, jangan-jangan nanti kamu akan dipukuli. Apa jawab Jundub ini? Ya Rasulullah, saya ini bermaksiat terang-terangan, begal orang terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini jadi pembegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Lalu dia balik ke kampungnya, singkatnya, berdakwah di Ghifar sampai mengislamkan semua penduduk Ghifar. Semua masuk Islam. Di mantan preman, preman tobat, dia dakwah jadi dai, sekampung masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa ini, kata Ghifarnya diikutkan pada namanya, ditambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Itu untuk menunjuk daerah, menunjuk daerah. Di misal, beliau punya gelar namanya Abu Dzar, dari Ghifar, namanya aslinya Jundub bin Junadah, maka dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Kenapa kalimat Ghifar dimunculkan? Untuk memberikan pesan pada kita, hei, saya ini mantan preman, sekampung preman semua, gak ada yang baik. Cuman ketika saya masuk Islam, Islam itu berubah saya jadi baik, dan saya tularkan itu ke kampung, semua jadi baik. Masa saya yang preman, begal orang, rampok orang, bunuh orang bisa jadi baik? Kalian yang bukan preman gak baik? Dan setelah dia taubat, dia periwayat hadis, teman-teman sekalian. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, orang saleh, taat, wara, ahli tahajud, ahli puasa, rahimahullah, itu mencantumkan salah satu hadis beliau, nomor hadis ke-18 di kitab Al-Arba'in. Apa di antara hadisnya? Masih ingat kalimat ini? Perhatikan kalimatnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang meriwayatkan mantan preman. Ya, kata Nabi, tingkatkan takwa kepada Allah. Kalau pernah salah, cepat taubat, ganti perbuatan salah dengan yang baik. Nanti yang salah akan dilupakan oleh orang. Allah akan tutup. Lisan pernah salah, mulai sekarang tinggalkan salahnya, ganti dengan yang baik-baik. Begitu yang baik keluar, yang salah akan ditutup oleh Allah. Karena itu nggak pernah orang ingat Abu Dzar al-Ghifari kecuali pada hadisnya, pada kemuliaannya. Nggak pernah orang disebutkan nama Umar menyebut keburukannya, selalu kebaikannya. Silakan cek, kalau orang sudah taubat, jeleknya ditutup oleh Allah, tinggal baik-baiknya saja. Apa di antara hadisnya? Setiap kita bangun tidur,
Saat bangun itu kita mengucapkan kalimat doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini doa diriwayatkan oleh mantan preman. Tobat, jadi ahli hadis, jadi pendakwah. Tapi poinnya adalah kita berjanji setiap bangun tidur untuk mengisi hidup kita lebih baik. Perhatikan, jangan sekedar diucapkan tapi tak paham artinya. Saya tidak menyukai siapapun datang ke majlis saya, pulang hanya mendengar tapi tak mengerti. Pahami dengan baik, jangan tinggalkan masjid ini sebelum Anda paham apa yang Anda lakukan, sebelum Anda mengerti apa yang Anda dengarkan. Anda investasi waktu, tenaga, biaya, capek, kadang berdesakan, kadang berdiri, dan seterusnya. Kalau nggak dapat apa-apa, untuk apa? Dekatkan diri kita dengan Allah. Kita katakan, ya Allah, terima kasih, Engkau berikan aku kesempatan lagi untuk hidup, padahal Engkau bisa wafatkan aku saat tidur tadi. Ba'dama amatana, padahal Engkau bisa Engkau wafatkan aku saat tidur tadi. Engkau tahan nyawaku, Engkau kembalikan kembali untuk hidup sesuai dengan ajal. Tapi perhatikan kalimat ujungnya, wa ilaihin nusyur. Tidak disebutkan kalimat nusyur dalam bahasa Arab kecuali bertebaran untuk mencari bekal pulang. Jadi kalau saya katakan intasyara ahlu Lampung kharijal bilad atau kharijal baladiyah lil husul ala zad lil auda ila Lampung. Orang Lampung pergi menyebar merantau ke Jakarta, ke Sumatera, ke macam-macam, ke Jawa. Untuk apa? Untuk balik lagi ke Lampung mencari bekal. Maka orang Arab menyebut dengan intasyara. Sifatnya disebut dengan nusyur. Kita berjanji setiap bangun tidur, ya Allah, hari ini kami akan beraktivitas menyebar. Menyebar, menyebar, menyebar. Wa ilaihin nusyur. Untuk apa menyebar? Mencari bekal. Kalau hari ini meninggal pulang, kami sudah siap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu coba ingat-ingat, sudah masuk bulan Dzulqa'dah, jangan sampai pulang bawa maksiat. Malu bekal yang maksiat. Antum aja pulang ke rumah, mudik ke rumah, bawa bekal maksiat, malu ketemu bapak, malu ketemu ibu. Coba antum yang orang Jawa, pulang ke Jawa, dikenal di Lampung sebagai penjahat, apa mampu menatap ibunda antum dengan wajah anda itu? Anda pulang menghadap ke rumah, anda orang Lampung, kalian enggak kah? Anda orang Lampung, Wai Halim kah? Anda orang Lampung, Metro kah? Dikenal di kota sebagai perampok, pulang ke daerah, berani nggak natap wajah ibunya? Berani nggak natap wajah bapaknya? Sekarang anda pulang menghadap Allah yang menciptakan anda, dalam keadaan berlumpur dosa dan maksiat, apa nggak malu? Nah itu disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi. Anak anda tahu, cucu anda tahu, tetangga anda tahu, kerabat anda tahu. Dosa yang anda sembunyikan saat di kantor, dosa yang anda sembunyikan saat di kamar, dosa yang anda sembunyikan bahkan saat di masjid, itu akan dibuka suatu saat. Kalau nggak taubat sekarang, itu akan dibuka, semua orang tahu. Begitu ada hidayat, kelihatannya soleh ternyata banyak salah. Kalau nggak taubat sekarang, ruginya dahsyat. Nah, cara bertobat yang paling baik itu tadi rumusnya, tinggalkan jeleknya, mulai dengan yang baik sekarang. Tidak ada yang paling baik kecuali Al-Quran. Tidak ada yang paling baik kecuali Al-Quran. Laisa hunalika khairun akhyar min Al-Quran. عندما تريد أن تتغير تغير نفسك وتصبح خيرا أمام رب العالمين فأول شيء لازم أن تتزود به هو القرآن الكريم. فلماذا؟ انظر إلى أية معجزة منحها الله سبحانه وتعالى لكل الأنبياء. عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، داود عليه السلام، معجزته ما شاء الله كبيرة فعالة واسعة عظيمة. فهمتم؟ Paham ya? Baik, silahkan bandingkan. Musa punya mukjizat, Isa punya mukjizat, Daud punya mukjizat, alaihimussalam jami'an, hebat-hebat. Tongkatnya Nabi Musa, asa Musa alaihissalam, ya, duriba bihi al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna. Tongkat kayu, Pak Ketua, dipukulkan ke batu. Kayu dengan batu, kuat batu. Dipukulkan tongkat kayunya Musa ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat Pak Ketua MPR dari emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata, pecah. Pukul ke laut, terbuka. Lempar, jadi ular. Tangan masuk kantong, putih bercahaya. Musa, apakah mampu merubah kaumnya? Tidak. Kejar-kejar, bunuh Musa, bunuh Musa, bunuh Musa. Firaun tuh. Isa alaihissalam kurang apa? Tangan sentuh, sembuh. Tangan sentuh, sembuh. Nabi Isa sakit mata, sentuh, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap, sembuh. Usap itu masaha. Yang terusap masih, karena itu disebut masih, Mesiah.
Sekali usap sembuh, urap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut dah saat itu. Apakah kemudian menjadikan mereka berubah? Tidak. Kejar Isa, tangkap, salib. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak punya tongkat, tangan tidak ada kaitan dengan obat. Lillah, turun Al-Quran. Sampai sekarang tidak berubah. Dan tahu apa yang terjadi? Bukan hanya merubah 1-2 orang, sekampung semua jahiliyah yang tidak kenal kebaikan tiba-tiba naik status khairu ummah. Persia takluk, Romawi habis. Bahkan sampai risalahnya sampai dengan sekarang tidak pernah tuntas, hanya dengan Al-Quran. Dan mukjizatnya sampai sekarang masih ada. Karena itu saya ingin perkenalkan hadis Nabi di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak pernah berjumpa dengan Nabi karena wafat tahun 261 Hijrah. Wa tuwfiya fi 261 Hijriyatan. Al-Imam Al-Bukhari. Lakin huwa tasallama hadzal hadis, dia mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhuma dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan kalimat hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada orang baik, rakyat baik, dosen baik, guru baik, murid baik, pejabat baik, pengusaha baik, maka kata Nabi, yang paling baik di antara mereka adalah orang yang mampu belajar Al-Quran lalu mengamalkan isi Quran. Belajar Quran, mengamalkan isinya. Maka kita, ini rumus nih Pak, Bu, hati-hati, ini rumus. Ibu ingin jadi ibu yang baik, kenapa ibu nggak pelajari ayat-ayat Quran tentang ibu rumah tangga, tentang perempuan? Sudah berapa lama jadi perempuan? Sudah berapa lama jadi laki-laki? Sekarang banyak orang laki-laki nggak kenal dirinya laki-laki. Nama siapa? Niaba. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Sekarang dia nggak paham apa tugas kelaki-lakiannya, apa tugas keperempuannya. Kenapa ibu nggak keluarkan? Misalnya ibu Qurani, ayat-ayat di Quran tentang menjadi ibu rumah tangga, istri yang salihah. Antum ya ikhwan, kenapa nggak keluarkan ayat-ayat tentang menjadi ayah yang baik, anak yang baik, ayat tentang usaha, ayat tentang bisnis, ayat tentang kedokteran, ayat tentang keluarkan itu, kata Nabi. Kalau anda mampu keluarkan, dipelajari itu, diamalkan, jadilah anda manusia terbaik di bidang itu. Jadi kalau anda menghafal, semua hafalkan, baca, khatamkan. Tapi kalau ingin amalkan, apa yang anda jalani, itu yang anda pelajari, itu yang anda praktekkan. Keluarkan ayatnya, amalkan isinya, maka anda akan jadi manusia spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya.